Leicester City datangkan Kevin Dix yang segera pisah dengan FC Copenhagen. Malaysia lagi merana karena kena prank. Ketum PSSI Erick Thohir malah pamer momen salaman dengan pemain keturunan timnas Indonesia. Tom Hei puji kelayakan JIJ sebagai kapten tim nasional Indonesia. Media Cina ejek timnas Indonesia, siap-siap angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Klub Liga Inggris Leicester City didesak fansnya untuk mendatangkan Kevin Dix yang masa depannya masih belum jelas dengan Copenhagen. Kevin Dix yang saat ini berseragam Copenhagen, namun ia lebih dekat dengan pintu keluar dari klub. Penyebabnya adalah kontrak bek timnas Indonesia bersama klub itu akan habis pada Juni 2025 mendatang. Sejauh ini belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak, bahkan Direktur Olahraga FC Copenhagen sempat menyatakan bahwa Dix bisa hengkang dari klub itu. Di tengah masa depannya yang tidak menentu, muncul laporan fanbase Leicester City yang merekomendasikan bek 28 tahun itu untuk direkrut. Sebab harga pemain keturunan Maluku tersebut akan jauh lebih murah karena kontraknya bakal segera habis. Namun belum ada laporan resmi dari klub itu sendiri yang berniat mendatangkan bek timnas Indonesia ini. Adapun Kevin juga tidak sepi peminat. Dikabarkan klub Bundesliga juga mengincar jasanya. Kevin Dix sendiri saat ini sudah menjadi status warga negara Indonesia. Ia telah debut bersama skuad Garuda ketika melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Saat Malaysia merana setelah Brunhil bantah proses naturalisasi, Ketum PSSI Erick Thohir malah tiba-tiba pamer momen salaman dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia selama 2024. Seperti diketahui, Kapten Brunhil ini sempat dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi Malaysia. Namanya belum lama ini ramai jadi perbincangan hangat supporter Malaysia agar sang pemain mau membela negara Malaysia. Tidak diketahui rumor tersebut bermula dari mana sehingga Brunhil dirayu agar bisa membela Malaysia. Apalagi setelah diketahui sang pemain belum pernah bermain untuk timnas Inggris. Namun setelah isu itu semakin liar, pemain ini akhirnya buka suara terkait rumor proses naturalisasi tersebut. Sang pemain dengan tegas mengatakan bahwa satu-satunya kewarganegaraannya hanyalah Inggris. Ia menekankan hal ini dalam unggahan Instagram pribadinya, dan pernyataan Josh Brunhil sempat langsung mendapatkan sorotan. Saat Malaysia harus merana gagal mendapatkan pemain berkualitas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru pamer momen salaman dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Orang nomor satu di PSSI itu mengunggah komplikasi video yang memperlihatkan pemain-pemain keturunan Indonesia akhirnya resmi memperkuat timnas merah putih. Namun ada juga pemain keturunan Indonesia yang masih berproses naturalisasinya, yaitu Oli Romeni, Tim Gaven, dan juga Dion Marks. Dalam video tersebut, Erick Thohir memperlihatkan momen bersalaman dengan Tom Hei hingga Oli Romeni. Mereka adalah pemain-pemain keturunan yang diproses naturalisasinya pada tahun 2024 ini. Video tersebut dibuka dengan momen Erick Thohir bersama Tom Hei, Kelvin Verdong, Michel Gers, Eliano, dan Martin Paes. Serta ada momen salaman dengan James Rappen, Kevin Dix yang sudah membela tim merah putih. Erick Thohir juga menunjukkan bahwa saat ini ada 3 pemain yang masih diproses naturalisasinya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan bahwa hal ini adalah program manajemen untuk membawa Garuda mendunia. Saat mantan pemilik Inter Milan ini mempamerkan momen salaman dengan pemain naturalisasi Indonesia, beberapa netizen justru menyinggung Malaysia yang lagi merana dalam unggahan Erick Thohir itu. Pemain tengah Elmeri City, Tom Hei menyebut JIJ layak menyandang jabatan kapten. Pernyataan pemain 29 tahun tersebut disampaikan saat wawancara JIJ di kanal YouTube pribadinya. Seperti diketahui, JIJ menjadi kapten timnas Indonesia sejak masuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara di PNJ FC, JIJ kini harus memimpin lini belakang. Di tengah absennya banyak andalan di sektor bek tengah. Pemain tengah Elmeri City tersebut menyebut bahwa JIJ memang pantas mengenakan ban kapten itu. Selain itu, dirinya juga salut dengan sikap Jai sebagai seorang kapten.
Neil Petersen selaku pembawa acara pada sesi wawancara tersebut menyinggung sosok Tom Haye yang pantas menjadi kapten juga. Namun Tom Haye buru-buru membantah pernyataan sang pembawa acara itu. Pasalnya dirinya sulit untuk mengendalikan emosi saat dipercaya untuk memimpin. Media asal Cina Sohu mengejek timnas Indonesia dan dua tim lainnya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu Bahrain dan juga Arab Saudi. Media Cina tersebut tepatnya mengatakan 3 dari 2 tim tersebut akan angkat koper di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya Sohu menilai timnas Cina akan mengikuti jejak timnas Jepang, Australia yang paling dijagokan untuk finish di 4 besar pada grup C tersebut. Rasa percaya diri media Cina itu tak lepas dari bertambahnya kekuatan timnas Cina dari sejumlah pemain keturunan yang berhasil mereka naturalisasi. Cina memang tampaknya mengikuti jejak timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad Cina sendiri. Menurut laporan Sohu, saat ini ada 4 pemain keturunan Cina yang siap tampil di 4 laga tersisa grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, saat ini Cina tengah menyelesaikan proses dari 4 pemain keturunan mereka. Sejauh ini baru Jepang di grup C yang sudah memastikan diri finish di 4 besar. Jepang hanya butuh tambahan 3 poin dari 4 laga tersisa untuk mengamankan 2 besar mereka, yang berarti lolos langsung ke Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Ya, hanya 2 tim teratas yang lolos ke Piala Dunia 2026, lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat kualifikasi. Sementara posisi kelima dan keenam langsung gugur. Karena itu semua tim mengincar setidaknya 4 besar. Sementara bagi Sohu, hadirnya pemain naturalisasi mereka jelas akan membawa dampak baik untuk kekuatan Cina. Hanya saja persaingan di grup C sangatlah ketat. Jika melihat klasemen grup C, posisi kedua yang dikuasai Australia memiliki 7 poin. Lalu 4 tim tersisa Indonesia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi sama-sama mengantongi 6 poin. Jadi grup C masih sulit diprediksi karena semua tim masih memiliki kans untuk mengamankan posisi 2 besar.